Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali di acara kita Sela. Kita punya kesempatan di mana kita boleh tenang sejenak. Kita menyembah Tuhan dan kita juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya kebenaran firman Tuhan selalu memberikan kekuatan dan memberikan arah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur untuk sore ini, kesempatan di mana kami boleh datang menghampiri Engkau di tempat kudus-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami menerima dari Engkau segala perkara yang baik. Dan Tuhan, biar kehidupan kami sungguh-sungguh Tuhan memancarkan kebaikan kesetiaan-Mu, sehingga orang-orang akan melihat apa yang terjadi atas kehidupan kami dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kita akan melanjutkan tema besar kita,
yaitu khotbah Tuhan Yesus di bukit yang dimulai dengan 8 ucapan bahagia yang kita kenal dalam bahasa Inggris Beatitudes, atau 8 keadaan yang diberkati. Satu paradoks karena dunia mengenal dengan cara yang sangat berbeda, tetapi Tuhan Yesus mau setiap kita, murid-muridnya, berbahagia karena kita mengerti cara hidup kerajaan Allah. Dan setelah itu Tuhan Yesus mulai berbicara tentang pengaruh kita. Ya, di ayat 13 yang kita bahas di dalam sela kemarin, Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Bukan hanya garam yang ada di dapur, saudara, tetapi garam dunia, artinya pengaruh kita mendunia. Dan buat orang-orang yang mendengar pada saat itu satu statement yang sangat luar biasa. Karena mereka belum pernah mengitari atau pergi ke seluruh dunia, saudara. Mereka rata-rata hanya mengerti tentang Galilea, mungkin Samaria dan Yudea. Dan rata-rata orang mengenal dunia mereka hanya seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mau memberikan wawasan kepada para murid-muridnya, kepada anak-anak Tuhan, pengaruh kita bukan hanya sempit. Dan kemudian di ayat yang ke-14, Tuhan Yesus mulai melanjutkan dan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kalau garam memberikan pengaruh, ya lewat memberikan rasa, saudara makan, saudara nggak lihat garamnya, tetapi garam itu memberikan rasa buat makananmu. Dan itu salah satu pengaruh yang dibawa oleh gereja Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Tuhan Yesus juga berbicara, engkau adalah terang dunia. Kembali saya ingin mengatakan saudara bahwa statement atau pernyataan Tuhan Yesus ini bukan pernyataan tentang janji kalau kita setia. Tuhan Yesus tidak mengatakan kalau engkau setia, kalau engkau mengerti lebih banyak tentang aku. Bahkan Tuhan Yesus tidak mengatakan kalau engkau bertumbuh di dalam kerohanianmu, maka satu saat, satu level nanti engkau akan menjadi terang dunia dan garam dunia. Bukan seperti itu. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan, it's a statement of fact atau identitasmu. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Sama seperti pada waktu saya berbicara kepada anak saya dan mengatakan kamu adalah anak papa. Apa yang harus diupayakan oleh anak saya untuk menanggapi hal itu? Apakah statement saya, dia adalah anak saya, merupakan statement yang terjadi karena prestasinya? Sama sekali tidak. Hanya karena dia lahir dalam keluarga saya, maka dia untuk selama-lamanya akan menjadi anak dari saya dan istri saya. Ini sebenarnya yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang mendengar. Identitasmu adalah garam dunia dan identitasmu juga adalah terang dunia. Nah, hari ini kita akan fokus kepada terang dunia. Nah, Tuhan Yesus berbicara bukan kepada terangnya, tetapi kepada di mana terang itu perlu ditempatkan. Tuhan Yesus memulai dengan mengatakan bahwa kota yang tersembunyi di atas gunung, yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi dengan kata lain, kalau orang pada zaman itu membangun kota, seringkali kota itu kalau berada di tepi pantai dibangun di atas bukit. Mengapa? Supaya kota itu sudah terlihat dari jauh. Demikian juga kota di malam hari di mana ada penerangan, pada waktu dia berada di atas bukit, orang yang bepergian dan masih jauh dari kota itu bisa melihat. Dan melihat apa saudara? Terang yang ada di kota yang berada di atas bukit. Dan itu adalah kebiasaan orang pada zaman itu membangun kota berada di atas bukit. Karena kota itu tidak mungkin tersembunyi. Dengan kata lain, kekristenan kita adalah kekristenan yang tidak mungkin tersembunyi. Terang kita tidak mungkin tersembunyi. Dan kemudian Tuhan Yesus bicara begini. Pada zaman itu saudara,
orang menerangi ruangan dengan memakai pelita. Dan pelita itu diletakkan di tempat yang cukup tinggi untuk bisa menerangi keseluruhan ruangan. Ya, ada tempat yang strategis sehingga terang daripada pelita itu akan menerangi seluruh ruangan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak taruh terang itu di bawah gantang. Jadi terang tidak dinyalakan kemudian ditutupin. Nah saudara, konsep hari ini kalau saudara melihat di malam hari, saudara masuk ke satu kawasan di mana ada lampu-lampu sorot, ya lampu-lampu taman saudara yang terletak di bawah. Lampu-lampu itu tujuannya memperindah, bukan tujuan utamanya menerangi. Itu sebabnya sekalipun redup, tapi memberikan kesan yang indah. Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak dipanggil untuk jadi lampu yang seperti itu. Engkau bukan lampu taman, ya, tetapi lampu yang membawa terang buat semua orang yang ada di rumah. Ya, nah saudara, konsep itu yang kita perlu bawa. Gereja Tuhan, engkau bukan dipanggil untuk tampak indah, tetapi engkau dipanggil untuk menjadi terang. Sehingga semua orang boleh melihat terangmu. Engkau bisa mengatakan, tapi terang saya tidak seberapa. Tuhan Yesus berkata, engkau terang dunia. Seringkali kita berargumentasi tentang siapa lebih terang dari siapa. Tapi poin yang Tuhan Yesus mau pastikan kita, apakah terang kita itu efektif? Apakah terang kita ini mengenai sasaran? Apakah terang kita menerangi kegelapan yang ada di sekeliling kita? Tahukah saudara? Cahaya itu begitu luar biasa karena cahaya tidak pernah bisa ditahan oleh kegelapan. Kegelapan yang paling kelam tidak pernah bisa menahan terang yang bercahaya. Sekecil apapun cahaya terang itu. Pada waktu ada terang, maka kegelapan yang ada di sekeliling terang itu otomatis sirna. Itu fungsi gereja Tuhan. Pada waktu saudara berada di tengah-tengah kegelapan, maka kegelapan itu pasti akan lenyap. Saudara, seringkali karena kita tidak sadar akan identitas itu, maka kita berkumpul bersama-sama dengan terang yang lain. Tuhan Yesus mengatakan, kalau letakmu salah, maka engkau tidak efektif. Kalau lampu itu, pelita itu di bawah gantang letaknya, maka nggak akan punya pengaruh yang berarti. Tetapi kalau berada di kaki Dian, itu akan menerangi semua orang. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan begini, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Jadi konteks terang yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah perbuatan kita yang baik. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, saya ingin mengingatkan, terang itu identitasmu. Hasil daripada terang itu yang akan memuliakan Tuhan. Identitas saudara tidak pernah berubah karena saudara memang anak-anak terang. Kita hanya perlu kesadaran di mana kita menjadi seturut dengan identitas kita. Ya, kita adalah terang, mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita berada di tempat yang gelap karena itu keputusan kita di mana kita akan berada. Saya ingin membacakan beberapa ayat dari Efesus pasal yang kedua mengenai apa yang Tuhan Yesus baru katakan di dalam Matius pasal yang kelima. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, kita ini diselamatkan karena kita merespon
kepada kasih karunia Tuhan. Dan kita percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Oleh iman, kita diselamatkan. Dan itu bukan usaha kita. Ya, kita tidak berupaya keras. Kita tidak menunjukkan prestasi rohani. Kita diselamatkan. Ya, pada waktu kita diselamatkan itu, kita punya identitas baru. Efesus mengatakan kita ini buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi identitas kita adalah anak Allah yang diciptakan untuk pekerjaan baik. Dan melakukan pekerjaan baik itu bukan untuk mengubah identitas, karena identitas kita tidak pernah berubah, tapi justru untuk menunjukkan siapa kita sesuai dengan identitas kita. Ya, sama seperti kalau saya mengatakan kepada anak saya, "Hei, kamu harus mengerti, kamu lahir di keluarga Kusno, kamu lahir di keluarga kami, maka berlaku seturut dengan budaya keluarga." Ya, jadi yang Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia adalah identitas. Engkau anak-anak terang. Kita ini anak-anak terang, saudara. Jadi jangan hidup dalam kegelapan, tetapi justru engkau perlu untuk menerangi kegelapan itu. Nah, saudara, kalau dikatakan saudara perlu menerangi kegelapan, maka saudara perlu hidup di tengah-tengah apa yang gelap. Banyak kali gereja menarik diri karena melihat kegelapan itu begitu pekat. Justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa keberadaan kita yang bisa membuat yang gelap itu jadi terang. Kalau gereja Tuhan menolak untuk membawa identitasnya kepada kegelapan, maka yang gelap tetap gelap. Itu sebabnya Injil Kerajaan Allah harus diberitakan di seluruh bumi. Artinya saudara, kita pergi keluar, gereja Tuhan akan membawa pengaruh menjadi terang pada waktu kita keluar dari zona nyaman kita, dari orang-orang yang sama dengan kita, dan mulai menjadi terang dimanapun kita berada. Panggilan kita, saudara, pada masa pandemi ini, begitu banyak orang yang terhimpit, mengalami masa sulit, dan tidak punya pengharapan. Saudara dan saya bukan tidak mengalami hal buruk, tidak mengalami hal sulit, bukan itu. Tetapi kita punya pengharapan. Kita adalah anak-anak terang, dan pengharapan Kristus tinggal dalam kita. Tuhan minta untuk saudara dan saya ditempatkan di posisi strategis, biar orang melihat pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan dalam hidupmu itu, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di mana engkau menjadi terang, itu keputusanmu. Engkau tidak perlu berupaya jadi terang, karena Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau taruh di dalam kehidupan kami. Kami diciptakan jadi anak-anak terang. Hamba berdoa biar semua yang mendengar, anak-anak-Mu boleh menjadi terang di tempat yang gelap. Tuhan, kami tidak ditaruh, kami tidak menempatkan diri di bawah gantang. Kami tidak bersembunyi, tetapi biar perbuatan baik kami boleh menjamah orang yang memerlukan pengharapan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.